Pada kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai hal yang patut atau penting kita cermati untuk mewaspadai celah iblis, ya, celah iblis. Nah, Tuhan kasih beberapa ayat ini untuk saya sampaikan kepada kita supaya kita boleh paham dan kita juga berjaga, karena kita diingatkan kembali bahwa iblis itu selalu ingin menjadi tandingan daripada Tuhan. Jadi karena iblis itu sebenarnya ciptaan, ya. Jadi iblis itu tidak pernah melahirkan satu metode yang dari dia sendiri sebenarnya. Jadi coba arahkan gambaran kita kepada tentang liturgi atau adat istiadat atau kegiatan-kegiatan tentang dunia roh lain gitu ya. Itu yang namanya, misalnya lah kalau di Jawa itu akrab dengan namanya pedupaan kemenyan gitu ya, kemudian yang dibakar-bakar gitu. Nah itu ada contoh yang memang bagaimana kita itu penyembahan kita diwujudkan seperti seperti kemenyan dalam bentuk dibakar dan kemudian menjadi sampai ke hadapan Allah. Dan kemudian tentang bagaimana salib, kalau kita salibnya begini, kalau mereka salib dijungkir balikan atau dipatah atau bagaimana. Kemudian bagaimana tentang Son of God gitu ya, tentang anak Allah dan benar anak Lucifer dan sebagainya. Banyak yang mereka itu contoh daripada pola-pola yang Tuhan sendiri. Karena untuk membuat orang itu disesatkan harus mirip. Kalau tidak sama persis susah orang disesatkan. Ya jadi mirip-mirip. Jadi iblis itu selalu ada di antara atau membayangin gitu loh. Jadi saya pikir iblis tidak anti kepada liturgi-liturgi keagamaan kita. Tetapi yang iblis anti itu kan bagaimana menyembah Allah yang benar. Dia anti kepada disatukannya antara hitam dan putih yang nggak mungkin itu. Tetapi dalam bentuk iblis hadir di sebuah acara keagamaan Kristen itu pasti hadir gitu ya. Karena cara menyusupinya harus dari situ. Dan iblis pun juga bekerja lewat ketika firman Tuhan disampaikan juga iblis bekerja. Bekerjanya itu kalau tidak menghalangi konsentrasi kita, maka iblis itu kasih ya seperti gambaran orang tanam benih gandum, iblis titip tek benih lalang gitu loh. Jadi taburkan firman Tuhan dikasih benih yang lain. Nah, sifatnya begitu. Nanti kita akan belajar lagi ya. Nah, kita harus pahami itu. Dan kemudian saya akan lokalisasi dalam bentuk gini. Jadi saya melihat bahwa iblis itu juga bekerja atau mengambil celah dalam bentuk kebutuhan mendesak kita. Ya. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang biasa saja, tetapi ada kebutuhan mendesak. Kalau kebutuhan mendesak itu adalah sebuah kebutuhan yang memang hari itu harus, atau menit itu harus, atau kita segera mesti lompat, atau kita segera memutuskan sesuatu, itu namanya mendesak. Nah, di dalam kategori mendesak pasti di situ ada kadang akal sehat kita jadi nggak jalan, betul ya? Jadi kalau mendesak apapun yang namanya mendesak, iya kan? Jadi penyesalan terhadap keterdesakan itu akan banyak sekali. Oleh sebab itu kita melihat bahwa saya juga membayangkan, merenungkan ketika seorang hamba Tuhan, seorang kami pun dalam keadaan yang mendesak pun juga kadang-kadang mengarah kepada hal-hal yang emosional. Bisa selalu tawaran itu ada. Iblis itu tidak bisa menguasai kita, tetapi dia hanya bisa mengiklan. Dia menawarkan sesuatu. Nah, iblis itu cuma bisa mengaum-ngaum di sekeliling kita, tetapi nerekam nggak bisa, kecuali kita buka kerangkeng kita, kerangkeng rohani, kita buka, ayo silahkan, nah kita bisa diterkam begitu ya. Nah, saya akan membaca dalam Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala limpahan. Nah, bagaimana pola Tuhan datang, iblis juga datang dalam bentuk gambaran pencuri. Jadi mirip-mirip gitu loh teman-teman semuanya.
Dan kita perlu pahami bahwa kedatangan Tuhan itu selalu memberikan sebuah kehidupan. Tidak cuma kehidupan yang kekal, tetapi ketika Tuhan hadir itu di dalam tanah kering pun kita merasa ada siraman gitu loh. Di dalam keadaan kekalutan kita pun ada penghiburan gitu loh. Makanya pesan kita kan bagaimana di tengah-tengah kesibukan kita untuk mengurusi apa-apa itu, atau dalam keadaan kesulitan kita itu, nilai Tuhannya di mana? Di atas benang ruwet carut marut di dalam kehidupan kita itu pasti ada gitu loh. Di mananya? Nah itu kita mesti rajin untuk merenungkan setiap malam. Aduh, hari ini begitu luar biasa ya, di tengah-tengah cuaca panas, di tengah-tengah bagaimana kita mengurusi semuanya itu, tetapi ada hal yang unik loh di dalam sehari ini. Nah itu pasti tangan Tuhan itu. Nah itu kita mesti cari kayak mencari jarum lah di tengah-tengah padi yang sudah campur baur seperti itu ya, didami-dami begitu. Kita cari mananya Tuhannya itu, pasti ada di situ gitu loh. Pasti ada peran Tuhannya di situ gitu. Nah, akhirnya kita memiliki sebuah damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Nah, saya percaya nilai damai sejahtera itu adalah ciptaan atau sebuah atmosfer surga yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Orang lain bisa memiliki banyak hal, tetapi damai sejahtera mungkin enggak. Kalaupun mereka anggapnya damai-damai, tetapi enggak juga. Nah, oleh sebab itu ada lagu Kalaku cari damai, hanya ku temui dalam Yesus. Nah itu. Nah, orang yang pernah mengalami dua dunia pasti akan bisa kasih kesaksian ini. Tetapi kalau orang belum masuk di dalam arena Kristus, nah dia nggak akan bisa berpikir apa-apa. Makanya ketika orang berpikir namanya dekat sama Tuhan tuh rasanya kayak apa, doa sama Tuhan merasakan tuh rasanya kayak apa, kok saya nggak bisa ngalamin itu, atau saya nggak bisa membedakan itu. Apa sih bedanya saya ibadah atau tidak, bedanya saya doa atau tidak, bedanya saya renungkan firman Tuhan setiap hari atau tidak. Itu ketika nggak ada bedanya berarti memang selama ini mereka tetap ada di dunia yang sama gitu loh. Meskipun rajin ibadah atau rajin berliturgi dalam keagamaan, tetapi sebenarnya masih ada dalam kotak sana gitu loh, belum masuk ke kotak yang sesungguhnya. Dan saya pikir kalau saya bayangkan sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, cukup banyak jemaat yang sebenarnya sudah aktif tetapi tidak mengalami suasana surga gitu loh. Yang kita nyanyi ke suasana surga turunlah, suasana surga turunlah, itu nggak ngalamin. Karena apa? Kalau orang ngalamin suasana surga, pasti di dalam ibadah nggak bisa diem loh. Dia mesti berekspresi terima kasih, ya menangis, berdoa dengan sungguh-sungguh, menyanyi dengan sungguh-sungguh. Itu kalau suasana surga dia alami. Karena kalau misalnya orang itu ngalamin sesuatu keuntungan, dia nggak akan bisa, oh untung ya, nggak gitu. Misalnya dia punya tim sepak bola kesayangan dia yang menggolkan salah satu pemainnya, itu nggak bisa diem, gol, nggak gitu. Pasti dia akan alami dengan yang memang betul-betul itu spontan gitu loh. Nah kalau kita melihat misalnya dalam puji-pujian, bisa melihat jemaat itu, kita akan bisa menilai meskipun tidak menghakimi, tetapi orang ini di sini ngapain kita bisa arah nilai gitu loh. Aduh, kita dan berpikir, aduh kamu bisa ke sini kan tidak segampang ini loh, kita melihatnya gitu ya. Kamu bisa datang ke sini, aduh udah bersyukur, tetapi di sini kok nggak dapat apa-apa, kita kayak rasa nyesel gitu loh. Aduh, udah capek-capek, udah berapa minggu nggak bisa hadir, sekalinya hadir tidur misalnya, sekalinya hadir orang berdiri memuji Tuhan ya nggak berdiri, orang berdoa ya dia melek saja. Nah untuk apa gitu loh. Nah gitu kan. Nah kita saja yang sudah aktif setiap minggu, kita sudah melayani sungguh-sungguh untuk masuk kepada hadirat Tuhan itu sulit banget, dalam artian masih banyak gangguan lah. Konsentrasi inilah, melihat itulah. Nah, apalagi pemimpin di sini juga nggak gampang. Ketika mau mengajak orang memuji Tuhan yang di sana diem saja kan kita keganggu gitu loh. Ayo sorak-sorai gimana sih? Cara sorak-sorai begitu ya. Tetapi intinya bahwa ketika Tuhan hadir itu pasti akan membawa sebuah kehidupan, suasana hidup misalnya. Kemudian habis pulang ibadah ada kesegaran yang baru. Nah begitu mesti ada. Tetapi pencuri itu datang adalah endingnya akan membinasakan. Mereka itu menyelinap di tengah-tengah seperti itu,
Artinya kebutuhanmu apa nih? Oke. Misalnya gini ya, contoh iblis menginap gini. Tujuan saya adalah untuk diberkati. Makanya saya datang ke ibadah. Iblis nggak akan ganggu itu. Datang aja, silakan. Nah, ketika kebenaran firman dinyatakan, kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, sang sumber berkat, cari kerajaan Allah lebih dahulu. Nah, prinsip Alkitab begitu. Nah, akhirnya iblis kasih muatan dikit, tek gitu. Kamu doa deh kenceng-kenceng sama Tuhan, doain. Habis itu kasih agenda sama dia. Ya, pulang ibadah, kalau engkau nggak dijawab, kamu boleh kecewa. Akan gitu, kayak kemasan rohani, tetapi membuat endingnya itu dipleset, karena itu bahayanya iblis itu seperti itu. Jadi kita ingat bahwa iblis itu sang pencuri. Apapun suasana lagi enak-enak ini, lagi damai sejahtera, ada aja yang iblis titip pesan kepada salah satu orang, celetukannya itu sudah membuat nggak damai. Bisa kan? Sering terjadi kayak, aduh, tadi kayaknya udah mau di surga nih, tiba-tiba dia celetuk kok jadi kayak pahit begitu loh. Nah, itu kita harus hati-hati. Makanya dalam sebuah tim rohani itu harus orang-orang yang sehati, yang seharusnya itu yang kepinginan saya kepada gereja kita itu, tim pelayan itu, supaya tetap ada yang namanya doa rutin bagi pelayan Tuhan. Nah, itu kita ngajak di doa pagi pun itu sulit banget untuk dilakukan. Karena bagaimana kita bisa menyatu gitu loh. Nah, kita sudah on fire nih, misalnya satu tim itu kan pasti lebih dari 2. Nah, ada saja misalnya satu tim gitu, salah satu anggota tim yang dia dititipin oleh kuasa gelap, tiba-tiba buat gaduh lah, buat yang suasana nggak enak, itu satu tim juga kena semuanya. Namanya kan ragi itu cuma tek gitu, tapi bisa menyebar kemana-mana. Nah, ini yang membuat kalau di tim itu ada penguatnya, ada yang rohaninya mantap, ragi itu tidak akan sempat mencemari semua, tetapi akan di encountering gitu loh, akan di cover lagi gitu loh. Ketika ada yang pahit, tidak begitu. Kita harus tetap maju dalam Tuhan. Nah, begitu loh. Jadi kayak pengintai itu kan beda-beda, saudara. Dia melihat yang bagusnya tentang buah-buahan yang dihasilkan oleh daerah itu, Kanaannya. Habis itu pengintai yang lain melihatnya, oh di sana itu banyak musuh yang luar biasa. Jadi cara pandangnya sudah beda. Kita berpikir, wah ini banyak tantangan ini untuk pelayanan kita dan lain sebagainya. Tetapi orang ada juga yang berpikir bahwa kita harus tetap maju karena kita akan memuliakan Tuhan. Tidak ada ini ya nggak apa-apa, tidak jadi masalah, begitu ya kira-kira. Kemudian Kejadian 4 ayat 7 kita diingatkan tentang peristiwa Kain Habil ini. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, di sini kebutuhan Kain ini adalah bagaimana dia itu disenangkan hatinya dengan diterimanya sebuah persembahan. Nah, akhirnya iblis masuk di situ. Nah, kalau saya pikir bodohnya begini, Kain, kalian itu kan mempersembahkan sesuatu tidak cuma sekali. Bahkan aturan Taurat, aturan waktu itu sejak zaman lama, perjanjian lama itu, bahwa setiap hari itu ada persembahan-persembahan yang dikasih gitu. Kalau hari ini mungkin kurang sempurna, kan masih ada esok hari gitu. Tetapi iblis kan masuk di situ. Seakan-akan bahwa hari itu udah ketok palu bahwa Kain akan ditolak seterusnya. Jadi Tuhan bilang, nah kamu sekali waktu bisa gagal, tetapi nanti Tuhan akan angkat engkau. Kan kata Tuhan, apa orang benar itu jatuh sampai berapa kali, tetapi Tuhan menopang gitu kan. Tapi iblis nyatakan apa? Enggak, kamu jatuh sekali, kamu akan jatuh terus begitu loh. Jadi disitulah cara iblis untuk memasuki pikiran kita, sehingga membuat kita semakin kotor pikirannya, semakin hancurlah kehidupannya karena ya pola pikir ya. Nah, saya sudah kasih pelajaran tentang bagaimana manajemen pikiran yang sehat. Melalui itu supaya lebih jelas saya gambarkan itu bahwa tergantung pikiran kita mengarahnya kemana, itulah yang kita jalankan, itulah yang kita lakukan begitu. Jadi kita melihat di sini bahwa iblis itu masuk tidak cuma di hal, kalau di tempat perjudian mah udah jelas begitu, nggak usah berpikir itu ada iblis, oh pasti ada begitu. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan, di dalam saat orang mempersembahkan sesuatu pun
iblis juga bekerja di situ. Nah, cara yang alami seperti kita apa misalnya dalam bentuk ini? Ya udah, kita persembahkan sesuatu begitu. Nah, buat orang yang paling berbahagia itu adalah ketika sesuatu pemberian itu bahkan kanan memberi, kiri nggak tahu, dalam artian tetapi dalam sebuah persembahan itu iblis juga masuk gitu loh. Sampai misalnya lupa tercatat atau lupa ditulis atau lupa diumumkan atau seperti itu, yang jadinya adalah pikiran baiknya ya udahlah nanti kita bilang sama admin, mungkin salah nulis atau lupa ketulis atau belum lupa masih ada diumumkan minggu depannya. Tetapi iblis akan masuk di situ. Tahu nggak? Nah, membuat yang seperti itu menjadi kecewa akhirnya kan begitu. Nah, jadi itulah cara-cara iblis membuat kita akan memutuskan sesuatu yang menjadi tidak berkenan di mata Tuhan. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, berbicara mengenai hal-hal yang terdesak, saudara, nah inilah yang kita akan kategorikan mengenai sebuah keinginan. Jadi sebenarnya kita di kota itu agak sulit ya. Kalau di kampung itu lebih mudah karena pertandingan gadget nggak ada, pertandingan untuk hal-hal yang ke mall nggak ada mallnya, kemudian nggak ada istilah bersaing untuk itu, tidak ada. Tetapi di wilayah kota ini sangat akrab dengan hal seperti ini, sehingga membuat kita itu berpikirnya adalah yang bukan kebutuhan lagi tetapi sudah keinginan begitu. Jadi membuat itulah yang merasuki kita. Jadi kita berpikirnya adalah yang keren itu adalah yang baru, yang keren itu adalah yang seperti dia, yang keren itu adalah seperti gerejalan yang hingar-bingar seperti itu, yang keren itu seperti itu, sehingga membuat iblis bisa masuk di situ. Dan kita berpikir juga bahwa sebenarnya ibadah itu adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan atau kepada Tuhan. Makanya bagaimana muatannya dalam ibadah itu adalah Tuhan yang disembah, kemudian pribadi setiap yang hadir di situ adalah sedang menyembah Tuhan. Nah, ketika salah satu saja kemajuan zaman sekarang ini sound system aja, di arena tertentu kadang-kadang kita itu nggak bisa dengar suara kita sendiri. Yang terjadi apa? Ya kita cuma mendengarkan. Dan sekarang acara rohani banyak disebutnya sebagai konser begitu ya. Jadi orang datang tuh menonton. Nah, kita sadar nggak bisa di dalam hingar-bingar seperti itu? Ya udah, itu keren gitu loh. Nah, sepanjang acara itu mungkin sesekali kita nyanyi, tetapi yang kita benar-benar konsen hati kita kepada Tuhan itu agak minim di situ. Berbeda, makanya arahan Tuhan adalah ke kamar pribadi di situ. Sangat pribadi kita kepada Tuhan. Nah betul loh saudara, kalau saya pun juga ngalamin. Ya selain lagunya nggak bisa atau apa, nah kadang juga kita kebawa kepada lampu-lampu, kepada tayangan itu yang kita herannya bukan kepada Tuhan, tetapi ini hebat nih orang-orang nih nyanyinya, main musiknya keren-keren kayak gini. Nah bagi hamba Tuhan, bagi gembala adalah timbulnya cemburu, iri hati, akhirnya dilemahkan oleh karena apa? Sound system kayak gitu, saya punyanya cuma Polytron misalnya gitu ya. Mereka punya band segitu, tapi saya cuma keyboard. Jadi pulang itu malah tambah lemah gitu loh. Tambah mau bikin apa lagi ya? Jadi malah itu yang terjadi. Nah kita harus hati-hati betul bahwa iblis itu merasuki yang hal-hal yang seperti itu. Jadi waktu keinginan yang begitu menggebu-gebu itu kadang-kadang iblis masuk gitu ya. Nah itu yang harus kita hati-hati betul, supaya dengan demikian kita tetap waspada bahwa siapapun iblis tidak pernah boleh kita katakan bahwa iblis itu adalah penolong. Tidak. Iblis tetap iblis, bahwa dia akan datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, meskipun gambaran film-film tentang bagaimana iblis yang cantik, iblis yang lucu dan sebagainya, tetapi tetap sebagai prinsip iman Kristen bahwa iblis tetap iblis membawa orang kepada kesesatan.